sebelum memperkenalkan Mas Rezanya, gue pingin acknowledge semua yang ada di ruangan ini, which is bukan hanya yang batch yang lagi aktif aja, tetapi juga alumni dari batch 2, dan juga alumni dari batch 1. Dan juga ada beberapa yang sudah daftar untuk batch 4. Jadi pada ngumpul semua. We have 54 people in the room and we're hoping a lot more will join very soon. So ini ruangannya bakal penuh banget. Jadi nanti kita ikuti proses, jadi bukan unmute sendiri, tetapi proses yang kita perkenalkan di batch 3 ini, which is kalau ada pertanyaan, klik raise hand. Ada button raise hand ketika kalian klik participants. Di bawah nama-nama orang-orang di ruangan ini, di sebelah kanannya itu ada raise hand. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, kalau misalnya Mas Rezanya, misalnya nanya, siapa ya, misalnya nanya sesuatu dan minta jawaban dari kalian, atau nanya ada pertanyaan apa enggak, kalian bisa raise hand, nanti gue akan pilih yang paling pertama. Jadi kayak istilahnya, if whoever's first will be chosen. Kedua adalah misalnya nih Mas Rezanya lagi presentasi, terus tiba-tiba nanya, menurut kalian gimana? Nah, itu jawabnya bukan dengan unmute, tapi jawabannya di chat. Lo nggak buka podcast? Ya, insya Allah nanti pelan-pelan. Belum ada materinya. But make sure ketika Mas Rezanya tadi nanya, menurut kalian gimana, itu kan semua bisa jawab. Nah, daripada unmute dan rather than just saying it, lebih baik di chat room aja dijawabnya. Dan kalau ada chat apa-apa, silahkan use the chat room any way you like untuk ngobrol, untuk ngejokes, dan untuk posting pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti akan dipilih-pilih, pertanyaan akan dipilih berdasarkan relevansi ke topik dan juga how valuable is it for the rest of the group. Jadi misalnya, gue punya situs nih, razi.com, gimana ya cara gini-gini, itu kan spesifik buat gue doang gitu loh jawabannya. Jadi kalau bisa pertanyaannya yang berguna juga buat yang lain-lain. And we're here tonight to learn dari Mas Reza, and the topic is really about technical SEO, right? So it's on page technical. Untuk yang batch 3, lecture tadi malam, terusannya adalah malam ini. Oke, dengan itu gue mau memperkenalkan Mas Reza. Beberapa dari batch 2 dan batch 1 mungkin udah kenal karena berapa bulan yang lalu Mas Reza sharing juga di guest expert sharing series for SEO. Jadi nggak perlu banyak perkenalan. Currently, Mas Reza itu, untuk yang nggak tahu, adalah SEO lead di Tokopedia. And so Tokopedia itu kan halamannya tuh mungkin benar ya Mas Reza, bisa dihitung miliaran ya. So yang dihandle semua oleh timnya Mas Reza. So it's a very interesting case study, terutama dari sisi technical SEO. Oke, dengan itu Mas Reza silakan, the floor is yours. And formatnya malam ini, formatnya malam ini Mas Reza akan presentasi for maybe 20 to 40 minutes. Habis itu kita langsung Q&A. So siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian. And I'll be your moderator tonight. Jadi nanti gue yang akan milih-milih siapa yang nanya dan siapa yang unmute. Okay, so let's have some fun. Mas Reza, silakan. Oke, halo. Perkenalkan gue Reza. And then malam ini gue akan bahas tentang technical SEO, tapi not too technical. Karena kalau kita berbicara technical SEO yang benar-benar nanti jadi kelas programming. Tapi kita bahas gimana fundamentalnya, how to thinking about SEO, terus sudut pandang. Jadi kita nggak salah langkah di saat eksekusi campaign SEO. Makanya tadi di pertanyaan awal, kuis pertama kita ngebahas stage awal dari SEO itu apa? On page. Kenapa sih? Nah, itu ada di materi presentasinya. Ikut ini, oke? Share screen-nya dari gue ya, Mas. Bisa. Oke. Oke. Oke, how to navigate future of technical SEO. Jadi gimana? Kok bisa
ngebahas masa depan technical SEO ya. Sekarang kenapa gue memilih judul ini dan menjadi concern hari ini, karena apa yang gue rasakan waktu gue pertama kali belajar SEO dulu sampai pertengahan karir gue di SEO sampai detik ini itu literally berbeda. Jadi kalau teman-teman di luar sana ngelihat tutor-tutor SEO atau ngelihat trik-trik SEO, ngelihat how to optimize your keywords, itu banyak banget yang nawarin soal backlink. Nah, di sini gue akan ngejelasin kenapa kurang relevan menurut gue zaman sekarang kita hanya berfokus kepada backlink. Oke, kenapa intro? Kenapa on-page SEO itu penting? Satu, ada tuntutan page 1. Iyalah, kalau nggak di SEO-in kan ngapain ya kita aiming page 1. Karena emang tujuan SEO secara halus ya, kita pengen nongol di page 1 atau di hasil pencarian terbaik. Gimana kalau mau bisa di page 1 kalau website-nya sakit gitu. Banyak banget klien yang gue tanganin itu website-nya keren, bagus, desainnya oke, tapi secara fundamental SEO itu sick. Banyak duplikat, terus site speed-nya jelek, banyak juga kontennya terlalu thin, terus banyak juga mungkin dia mau keren, word-nya itu dibikin pakai image sama dia. Jadi tim desain bikin image, di upload. Jadi si Google nggak bisa nemuin words-nya. Itu sakit. Kita kategori website-nya sakit ya. Kedua, investasi digital. Karena kenapa? On-page optimization itu investasi digital jangka panjang. Sama juga kita kayak berinvestasi aset, terus berinvestasi kayak kita punya apartemen, apa kita punya ruko gitu. Yang dalam jangka panjang itu nilainya akan bertumbuh. Gimana caranya kita punya toko itu semakin bagus, semakin keren, nah itu on page istilahnya. Mau gimana juga kan kita jualannya di website, kita web platform gitu. Kenapa sih websitenya nggak dibenahin dulu? Oke. Yang terakhir Google Update. Mengatasi Google Update yang semakin lama semakin pintar gitu. Kalau kita masih berpegang teguh sama yang namanya, ya kalau kita punya SEO, kita cari ya ada orang yang ternak backlink apa ternak PBN. Gue nggak nyalahin itu 100%, tapi kurang tepat. Karena guru gue sendiri, praktisi Black Hat SEO, dia Black Hat to Land, dia pesan dia tuh simple. Lu gimana mau ngerank? Lu mau punya PBN segede Candi Borobudur, tapi kalau website lu sakit gimana mau ngerank? At the end, apa yang pertama kali dia kerjakan untuk menangin beberapa kata kunci dari klien-klien dia, on-page audit, bukan bikin PBN. Oke? Apa yang kamu ketahui tentang on-page SEO? Bagaimana melakukan optimisasinya? Nah, gimana sih caranya on-page SEO kan banyak ya. Kita tahu on-page itu yang penting title, H1, H2 gitu kan. Description, jangan ada duplication-nya. Tapi kalau semakin dalam kita pelajarin itu, ada hal-hal yang perlu kita ketahui atau bahkan sering terlupakan sama beberapa orang. Nanti gue jelasin selanjutnya ya. Satu, konten. Nah, ini konten juga banyak yang kelupaan. Dia punya website, dia pengen punya traffic, dia pengen punya transaksi, tapi kontennya kurang diurus gitu. Kayak dia punya launching website dari 2007 sampai 2020 nggak diupdate-update, ya kan? Itu juga bermasalah sebenarnya. Keywords, banyak banget orang yang aiming keywords tertentu, tapi dia sendiri lupa masukin keywords itu di meta title-nya. Itu banyak banget. Jadi hati-hati bagian nomor 2. Nomor 3, judul atau title. T-nya kebanyakan, maaf. Banyak juga orang memberikan judul-judul halaman yang fantastis atau bahkan kelupaan landing page itu ditunjukkan untuk apa. Jadi dia lebih fokus sama brandingnya dia sendiri di meta title.
Keempat, URL, taksonomi. Banyak juga orang yang menggunakan URL yang nggak bisa dimengerti atau auto-generate dari sistem atau taksonominya berantakan. Itu juga harus perlu diperhatikan. Meta description. Meta description jangan diisi asal-asalan atau pakai template. Ya mungkin kalau websitenya halamannya cuma 100-200 halaman, kenapa tidak kita bikin manual. Kecuali segede e-commerce, itu kita punya miliaran halaman, nggak mungkin itu kita bikin satu-satu kan. Jadi at least di sini ada SOP-nya dalam pembuatan meta title dan description. Up to date. Nah ini seperti di poin pertama juga, website-nya itu aja harus up to date. Kalau kita website jualan baju, ya minimal ada blog lah, kita update blog-blog terbaru atau berita-berita terbaru. Harus fresh website. Karena Google juga males datengin website yang dari tahun ke tahun ya isinya itu aja. Jadi nggak ada alasan Google buat ngerengin halaman kita gitu. Nomor 7, konten yang baik. Jangan asal-asalan, jangan pakai auto rewrite atau konten generator atau pakai jasa penulis konten yang murah meriah. Katanya kontennya yang penting keywords-nya ada di sekian, yang penting keywords density-nya memenuhi syarat berdasarkan teorinya, berdasarkan katanya. Jadi yang penting 1000 kata, keywords density-nya 2,5%, terus ada keywords turunannya dimasukin, bullshit, nggak usah didengerin, nulis konten yang bener aja, yang bagus. Kalau kita fokus asuransi, apa fintech, fokus di situ, spesialisasi. Jangan penulis lepas, nggak ngerti finance, suruh nulis finance. Nggak ngerti masak, nulis tentang masakan. Nggak ngerti otomotif, nulis tentang otomotif. Sebaiknya sangat-sangat disarankan penulis-penulisnya itu menguasai topiknya. Selanjutnya, kelengkap angkanya, maaf. Internal link, jangan lupa kita bangun internal link, gimana caranya website itu saling nge-link satu sama lainnya. Antar page itu saling nge-link. Jadi si Googlebot nggak kebingungan. Nomor terakhir, kecepatan web. Ya, perlu dicamkan, di Indonesia itu internet speed-nya salah satu yang terendah di dunia. Jadi jangan bikin website yang set speed-nya rendah. Gitu. Mesti cepat lah. Kesian saudara-saudara kita yang di pelosok daerah yang mungkin sinyalnya masih 3G atau mungkin di daerah pegunungan yang sinyalnya nggak sebagus di kota kita, dia nggak bisa mengakses. Jadi make sure website kita seringan mungkin agar bisa dijangkau. Oke. Oke, di sini analoginya Google adalah tamu. Kita di sini ngelihat ada blueprint rumah. Website itu berbentuk rumah sebenarnya. Gimana ceritanya kalau orang baru bertamu masuk ke rumah kita? Masuk ke rumah kita, terus begitu dibuka, bukannya masuk ruang tamu, langsung masuk kamar mandi. Bingung kan? Habis dari kamar mandi dibuka lagi, langsung dapur. Atau jangan-jangan kita naruh kloset di dapur. Jangan pernah kayak gitu. Analoginya apa sih? Navigasi yang jelas. Kita ada mungkin bikin drop down menu atau navigation link yang jelas. Dan juga kita mesti bikin entry point yang benar. Karena kalau kita punya rumah, oke lah mungkin kalau punya apartemen studio, nggak usah mikirin pintu banyak-banyak. Karena begitu dibuka, barangnya ada semua di dalam. Kayak kos-kosan kan. Tapi kalau kita punya rumah segede rumah-rumah yang ada di sinetron Indosiar itu, yang pilarnya gede-gede itu, mungkin yang butuh pembantu 20 buat ngepelin rumahnya itu. Kalau entry point-nya jelek, gimana ceritanya kita nyari WC, pintunya nggak ada. Oh, mau masuk WC, Mas masuk ke kamar tidur, dari kamar tidur nanti masuk ke dapur, dari dapur di situ ada pintu masuk WC. Yang ada udah bocor duluan. Jadi harus clear. Setiap page yang kita buat itu harus clear. Navigasinya ada semua, gampang diakses. Kalau bisa dari home juga udah kelihatan itu mau kemana-mana. Karena value paling besar itu dari home.
Kalau kita punya produk URL-nya terlalu deep, apa misalnya terlalu spesifik taksonominya, masa iya kita mesti beberapa kali klik baru bisa sampai ke halaman itu. Itu akan mempersulit scroll rate kita. Google juga akan bingung nanti sampai rumah situ. Jadi make sure semuanya visible kayak di gambar ini. Begitu masuk ke ruang tengah, itu pintunya ada semua jelas. Clearly visible. Nggak tersesat. Nyari dapur di mana, nyari toilet di mana. Oke? Google update. Semakin sering update, semakin pinter. Nah, jangan-jangan nanti 2040 Google lebih pinter dari kita. Nggak usah mungkin. Sekarang aja kemungkinan besar Google udah nyaris kayak manusia. Google itu udah hampir sulit dibohongin ya, tanda kutip. Dengan trik-trik keyword stuffing lah, terus pakai clocking lah, atau bikin skema piramid. Walaupun gue nggak menutup mata, skema piramid masih bekerja. Tapi apakah ilmu kita udah sampai di situ, sampai kita memutuskan membuat skema piramid? Lama-kelamaan Google sampai sekarang ini bisa mendetek mana artificial website yang emang sengaja dibikin untuk beternak link. Jadi daripada kita mikir terlalu jauh, mikir yang aneh-aneh, mendingan kita pikirin dulu apakah website kita itu udah baik. Itu more than enough. Sebagian besar dari project yang gue kerjain itu, gue nggak memikirkan link sama sekali. Pertama kali kita on page optimization aja. Tok, itu udah bisa ngerank. Nggak mikirin gimana caranya beli media placement lah, gimana cara bikin blog review lah, apalagi yang konyol-konyol tuh, beli blog comment, auto blog comment yang banyak, nggak ada cerita kayak gitu. Website kita bagusin, clear navigation, website cepat, internal linknya oke, rank. Karena kenapa? Google udah makin pintar, apalagi sekarang yang terakhir di Mei terakhir ini tentang relevansi konten. Jadi jangan coba-coba kita bikin konten amburadul, tulisan diputer-puter, kita punya artikel 1 di rewrite apa di spin jadi 10 artikel, paragraf 1 ditukar ke paragraf 2, kata sambungnya diganti-ganti, ngakal-ngakalin artikel, udah nggak usah. Kalaupun emang Google kena tipu sama trik kayak gitu, user nggak akan ketipu. Begitu dibaca, muak nggak mau balik lagi. Oke. Relevansi konten. Apa sih pengaruhnya? Semakin relevan itu semakin gampang ngerank, semakin berkualitas. Landing page ya, konten nggak termasuk cuman ngomong artikel. Landing page kita semakin relevan, related artikelnya atau related page-nya, artikelnya semakin relevan, itu semakin berpeluang ngerank. Bukan berapa banyak backlink-nya. Semakin relevan. Ingat, Google aja udah punya dynamic search result, apalagi cuman masalah bedain link atau keyword stuffing, dia udah 1000 langkah lebih maju dari kita. Jadi menurut gue pribadi nggak ada gunanya kita nyari-nyari bug-nya Google, kelemahannya di mana, kita akalin biar kita cepat ngerank. Saat kita udah nemuin bug-nya itu, Google udah update lagi. Karena dia hampir tiap hari update. Oke, kita bikin analogi bisnis. Suatu bisnis yang sama dibandingkan melalui cara berbeda hingga terjadi kesimpulan serta hasil yang berbeda gitu. Jadi kalau kita memperlakukannya berbeda, pasti hasilnya berbeda juga. Itu kalau misalnya sebuah website kita treat dengan asal-asalan gara-gara pengen ngerank kebelet, pengen punya traffic gede, yang satu lagi diurusin bener-bener dipikirin planningnya, konten planningnya kayak gimana, on page-nya kayak gimana, itu outputnya beda. Mungkin yang pertama pakai berbagai macam trik, pakai biar gimana cepet ngerank, pakai jasa backlink, pakai jasa PBN, mungkin bisa instan ngerank dalam jangka waktu pendek. Tapi begitu ada cerita Google Major update, Google Dance, biasanya orang-orang yang kayak gitu yang paling keras teriaknya. Soalnya gue berkali-kali Google update nggak pernah merasakan yang namanya, wah gila organic traffic gue jatuh 20%, 30%, enggak, stabil-stabil aja. Kalaupun ada dance juga
minor lah, kayak cuman minus 5% atau bahkan tiba-tiba naik 5% karena gue melakukan hal yang benar gitu. Sesuatu yang jujur, sesuatu yang sangat disarankan oleh Google sendiri. Jadi nggak perlu takut sama yang namanya Google Update. Oke, di sini kita berpemikirannya ada 2 toko. Satu toko itu bagus, kita poles, restoran aja deh yang lebih enak ya bicara restoran atau kafe. Yang satu restorannya ini kita poles, interiornya gimana caranya biar instagramable, biar mudah banget. Pakai namanya yang unik. Terus kita bikinin akun sosial media. Isinya dengan berbagai campaign sosial media. Terus menunya itu inovatif dan unik-unik. Kayak beberapa bulan sekali dia launching menu baru biar nggak bosen. Pelayanannya ditingkatkan. Gimana caranya orang mesen makanan nggak nyampe 5 menit, makanannya billingnya bagus, rapi, harganya terjangkau. Terus juga ada program loyalty point misalnya. Keren deh. Promosinya gimana? Paid promotionnya nggak terlalu banyak dia. Hanya berimbang aja. Begitu orang datang masuk, cenderung pengen balik lagi. Dan mereferensikan tokonya keren nih, restorannya lucu segala macem. Datang yuk nongkrong situ rame-rame. Gitu. Bagus banget nih tempatnya. Datang lama-lama makin gede. Terus direferensiin kemana-mana, akhirnya viral. Ini ada toko bentuknya lucu banget, apa restoran bisa kayak gini. Itu logika pertama. Logika kedua, tokonya biasa-biasa aja, cenderung jelek. Pelayanannya ya kadang lama, kadang cepet. Menunya ya itu-itu aja. Restorannya panas, kadang desek-desekan. Rasa makanannya ya so-so aja lah, dibilang enak juga enggak, dibilang nggak enak ya mungkin juga itu nggak enak. Terus tapi dia strateginya duitnya banyak, dihajar iklan habis-habisan, promosi habis-habisan. Bahkan mungkin buy one get one free, diskon 50%, yang penting orang rame. At the end gimana? Setelah berjalan 5 tahun, toko yang pertama itu semakin lama semakin gede. Karena orang suka sama tempatnya, menunya inovatif, pelayanannya. Akhirnya makin lama makin gede. Buka cabang. Sedangkan toko kedua tetap gede. Karena iklannya gede. Promosinya gede. Once promotion budgetnya udah habis, dia sepi. Nggak ada yang mau datang. Iya, gue datang gara-gara penasaran iklannya di mana-mana. Pas gue datang biasa aja makanannya. Kayak gitu orang ngomong. Terus pas dia datang lagi, jutek pelayannya dan lain sebagainya. Nah, itu analogi sama seperti SEO. Yang pertama itu kita rawat website baik-baik, navigasi dibikin baik, kontennya dibikin baik, kita poles secara serius. Yang kedua, website biasa-biasa aja, kita bangun backlink yang gede. Backlink gede-gedean. Yang penting placement sana sini. Endingnya website kedua itu lama di saat ya namanya backlink ya, nggak ada yang permanen. Bisa juga website-nya tutup atau linknya dihapus gara-gara nyepam, akhirnya sepi. Gitu. Analogi dasarnya kayak gitu. Kenapa kita mesti fokus sama fundamental dari toko kita sendiri atau website kita sendiri. Oke. Thank you. Oke, sip. That was an introduction. Sebelum kita buka floor-nya untuk pertanyaan, gue mau sharing dulu tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Slido ya. Mungkin Amelia mau share screen-nya? Oh iya, wait. Ya. Yeah. Okay, first question, which is the only one that's liked, adalah dan ini sebenarnya pertanyaan yang udah ditanya di sesi yang sebelumnya juga ya. Tapi menarik untuk diulang lagi. Faktor apa aja sih yang dilihat oleh perusahaan dari calon SEO yang jurusan S1-nya nggak relevan? List artikel yang pernah kita optimize jadi page 1 gitu kah? Oke. Yep. Satu-satu apa gimana nih? Satu-satu dulu deh.
Oke, faktor apa saja yang dilihat oleh perusahaan dari calon SEO? Ya bisa jawab. Kalau kita cuman pamer bisa ngerank A, B, C, oke. Kita punya 3 artikel, kita bisa ngerank. Nah, kalau dibalikin lagi, produk saya ada 100.000 item gimana? Kamu mau ngerjain satu-satu? Jadi, jujur, kemungkinan besar, sebagian besar, praktisi SEO kemungkinan ya, emang nggak relevan sama jurusan S1-nya. Yang paling deket aja itu sistem informasi atau TI ya, informatika. Sisanya banyak yang anak manajemen, tim gue rata-rata banyak yang anak manajemen. Bahkan beberapa temen gue cuma lulusan SMA, tapi dia bisa jadi SEO lead di perusahaan besar. Intinya adalah kita bisa menguasai masalah dan memberikan solusi. Kalau misalnya ditanya, saya punya SKU sebanyak 10.000 unit, apa yang kamu mau lakukan? Kalau kita maju, ya saya bisa ngerank di 3 keyword. Nanti pasti dibalikin sama bosnya. SKU gue ada 10.000 unit, gimana caranya? Kamu mau nulis 10.000 artikel? Pasti enggak kan? Jadi kembali lagi kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan itu. Oke, gimana? Organik saya tiba-tiba turun nih 6 bulan terakhir. Kalau boleh tahu, Bapak di 6 bulan itu habis revamp ya? Wah, senang itu biasanya bos. Oh iya, bener. Atau boleh tahu ada technical implementation yang Bapak lakukan selama beberapa bulan terakhir? Gitu. Jadi intinya make sure kita menguasai SEO, bukan menguasai bagaimana cara ngerank. Ini pola pikir yang agak keliru ya. Karena di sini kita nge-manage website, bukan nge-manage landing page agar ngerank. Ini ingat, harus kita garis bawahi ya. Nge-manage website. Jadi teman-teman di sini harus menggeser pola pikir SEO itu aiming 1 keyword, 2 keyword agar ngerank. Salah, jangan berpikiran kayak gitu. Karena website kita memiliki ribuan potensial keywords yang bahkan mungkin sangat mudah ngerank, tapi kita kepaku, oke, gue mau keywordnya generik, beli sepatu, wah sampai mati-matian di situ. Padahal turunan kata kuncinya ada ribuan. Kenapa nggak dipikirin sampai seluas itu? Kayak gitu. Dan ternyata kalau kita lebih fundamental, lebih holistik, kita pikirkan dari hulu ke hilir, dari kualitas konten, dari site structure-nya, dari gimana setiap item page-nya itu optimize, tampilannya bagus, ternyata output-nya jauh lebih bagus daripada kita fokus aiming di satu landing page yang oke, landing page beli sepatu, oke, ada budget berapa? 10 juta, kita beli media, kita beli blogger, kita beli media placement atau beli PBN, terus kita rewrite di landing page itu pakai 1.500 words, bla bla bla, kita push kayak gitu. Itu salah. Gimana kita mikirin halaman beli sepatu itu apakah benar-benar mencerminkan beli sepatu? Pilihan sepatunya up to date apa enggak? Kita bandingin sama kompetitor. Beli sepatu, oh iya, dia ada listing produk di halaman beli sepatu, di kita nggak ada. Oh, kita pikirin. Oh ya boleh. Di situ ada price comparison dan lain sebagainya. Itu yang kita pikirin. Outputnya juga akan lebih bagus. Nah, kalau kita bisa memberikan jawaban kayak gitu ke orang yang interview kita, kemungkinan besar dia akan menerima kita. Gitu. Oke, Giska udah nanya juga nih di sistemnya. Oke, so the next question, dan ini mungkin nggak perlu panjang-panjang ya jawabannya. Kalau webnya jelek, kualitasnya ngasih backlink. Jadi kalau ada website yang kualitasnya sangat rendah, terus mereka nge-backlink ke kita, apakah itu ada negatif konsekuensinya nggak? Nggak usah dipikirin hal kayak gitu. Itu rezeki namanya. Berarti apapun backlink itu ada efek positifnya, cuman level positifnya beda-beda, tapi nggak pernah ada efek negatif ya. Oke. So Giska, mau nanya langsung nggak? Karena tidak anonymous, Giska mau nanya langsung nggak? Tapi suaranya nggak muncul. Oh itu dia. Oke, go ahead Giska, ask your question. Halo, Kak.
Halo. By the way, Mas Reza Giska kan lulusan batch 2. Gimana Giska? Barusan dapat kerjaan ya? Jadi banyak pertanyaan soalnya butuh buat kerjaan ya. Iya. Waktu Silakan, itu kan silakan. udah ini juga dapat Kareza juga tentang SEO. Cuman pas lagi di kerjaan nih kayaknya banyak banget yang mau ditanyain. Jadi ada tips nggak sih Mas untuk optimasi SEO yang keywords itu search volume-nya tuh kecil gitu. Jadi di kantor saya kan kebetulan jasa virtual reality gitu. Jadi di jasa VR itu pencariannya 20 sampai 30 gitu per monthly. Gitu. Oke. Pertanyaan pertama. Boleh lanjut atau nanti aja? Boleh. Satu-satu dulu deh, satu-satu dulu. Ya. Okay. Kalau ujung-ujungnya nih ya, orang misalnya dia jualan VR, ujung-ujungnya pengen dibeli kan barangnya. Jadi di sini ada dua dunia yang agak berbeda. Yang satu butuh transaksi, yang satu butuh traffic. Kembaliin lagi ke bosnya. Bapak mau traffic apa transaksi? Umumnya organic traffic itu kalau yang berhubungan dengan barang ya, kalau search volume-nya kecil itu kemungkinan besar conversion rate-nya gede. Kemungkinan besar. Misalnya beli sepatu, itu kan search volume-nya gede banget tuh. Kalau kita cari long tail-nya, beli sepatu Air Jordan warna biru tua bekas Jakarta Selatan. Itu search volume-nya 1 kali sebulan. Tapi kalau kita ngerank itu orang pasti beli. Karena orang ngetik sepanjang itu, duitnya udah ada. Dia tinggal transaksi gitu. Jadi nggak usah takut aiming sama search volume-nya kecil. Atau juga emang marketnya sebesar itu. Gue punya klien, salah satu klien gue itu keywords-nya itu search volume-nya cuma 10. Cuma 10 kali dicari dalam 1 bulan. Nggak ada masalah. Karena emang marketnya tepat. Daripada kita ke kanan ke kiri, nyari search volume-nya yang ribuan, ujung-ujungnya nggak convert, itu bisa jadi masalah besar juga. Karena kenapa? Gue juga pernah ada orang konsultasi ke gue, Mas, traffic organik kita tuh luar biasa. Tapi conversion rate-nya itu 0, begitu gue cek, dia jualan produk X lah, nggak bisa gue sebutin di sini. Tapi keywords yang dia aiming itu kebanyakan buat mahasiswa yang nyari buat bahan skripsi. Trafficnya gede nggak? Gede. Tapi nggak ada yang belanja. Ya iya, karena mahasiswa beli barang kayak gituan nggak logis gitu. Yang dia aiming itu mahasiswa yang buat skripsi tentang ekonomi misalnya. Bla 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 gitu. Apa pengertian ini? Ditembak sama dia. Kliknya gede nggak? Gede banget. Ada yang belanja nggak? Enggak, emang nggak relevan karena marketnya gitu. Jadi di sini jangan terpaku oleh search volume, tapi terpaku oleh goal. Kalau emang mau goalnya traffic, silahkan cari yang gede. Tapi kalau emang dia mau transaksi juga, nggak usah takut sama search volume yang kecil-kecil. Tapi kan Mas Reza ada satu kasus yang dimana SEO kita menggunakan taktik yang kreatif untuk memberikan sesuatu ke customer yang potensial. Misalnya orang mau nyari virtual reality, itu pasti dia punya kebutuhan lain yang nyambung dengan virtual reality. Jadi sebenarnya kita bisa menyajikan konten yang mungkin tidak langsung sesuai dengan virtual reality, tapi nyambung dengan orang-orang yang memang pada ujung-ujungnya butuh virtual reality. Cuman pertanyaan gue nya itu, at what point kita kalau misalnya search volume, semua keywords yang kita research dan kita coba search volume terlalu kecil, at what point do we say ini nggak masuk akal untuk invest di SEO? Kita lebih baik invest ke push marketing. Oke. Sebenarnya gini, kalau search volume-nya terlalu kecil, itu juga bisa menjadi gambaran market size kita sih. Kalau kita mesti invest di ads atau offline marketing, katakan. Nggak langsung,
apa yang ada di search volume itu secara nggak langsung itu mencerminkan intensi masyarakat yang offline. Kalau intensi masyarakatnya offline itu nyarinya juga nggak banyak-banyak amat, kemungkinan besar emang awareness terhadap barang ini atau kebutuhan barang ini emang belum besar. Belum ya, gue nggak mau ngomong kecil. Nah, setiap market itu pada akhirnya pasti akan growing. Banyak banget keyword yang beberapa tahun lalu itu kecil, jalan beberapa tahun dia juga akan berkembang. Tapi kalau pertanyaannya apakah worth atau tidak worth invest di SEO, SEO itu worth every penny. Karena at the end website itu kalau dibuat nggak di SEO-in ya mendingan gak usah dibuat aja sekalian websitenya. Kayak gitu. Sip. Giska, nanti ada kesempatan lagi ini, ada pertanyaan kedua. Tapi ada pertanyaan anonim yang mau gue tanya langsung dulu nih. Mungkin ini udah dijawab di presentasinya ya, cuman mungkin Mas Reza ada tambahan lagi. Apa definisi relevan atau konten yang relevan buat Google? Apakah ada parameter yang dilihat spesifik oleh Google? Oke, sebenarnya kata relevan itu agak subjektif ya. Mungkin kata Mr. X itu relevan, Mr. Y itu nggak relevan. Cara ngelihat parameter relevan apa enggak adalah kita tes googling di kata kunci yang mau kita optimize. Kita lihat rata-rata landing page kompetitor kita itu seperti apa penyajian kontennya. Apakah bermodelkan landing page, apakah bermodelkan blog post. Nah, blog postnya itu bicaranya arahnya kemana? Itu kita pelajarin. Kalau misalnya landing page itu isinya apa aja, itu relevansinya maksud buat parameter. Jadi usahakan apa yang kita sajikan ke user dari landing page itu, usahakan minimal menyamai atau bahkan lebih bagus lebih dari mereka. Kalau mereka dijual sepatu ngasih price range ya kita mesti ada price range juga. Kalau bisa lebih upcoming sepatu gitu, upcoming shoes, upcoming model gitu. Atau bahkan mungkin kita masukin lagi di situ ada related news tuh sepatu itu. Misalnya lagi ngomongin sepatu apalah. Sepatu yang Air Jordan lah gitu. Kita di situ ada related artikel yang berhubungan dengan review sepatu Air Jordan. Bahkan di situ kita kasih review table. Ada rating. Makin relevan, makin komplit. Terus juga kalau misalnya di kompetitor kita ada 10 item, usahakan 10. Jangan dia 10 kita 1 item apa 2 item. Mendekati 10 lah. Oh, stok gue nggak ada, ya udah 8 lah paling nggak. Relevansinya ke arah situ. Jadi si Google ngelihat halaman mana yang paling lengkap, yang paling berkualitas. Jangan juga kita sebut beli sepatu Air Jordan, di landing page-nya sepatu Air Jordan-nya 1, tapi related-nya banyak banget ke merek lain gitu. Itu juga jangan kayak gitu. Air Jordan 1 di sini ada sepatu Converse lah, atau barang saat ini sedang sold out. Bagaimana kalau ini di suggest item sepatu merek lain gitu. Jangan kayak gitu. Kalau dari sisi teknis, apakah benar atau terlalu simplistik ya kalau kita Google, parameter Google-nya adalah bounce rate halaman kita? Bisa jadi bounce rate. Karena misalnya kalau berbagai checklist itu udah kita penuhi, kayak dari price table-nya, item list-nya, dan lain sebagainya. Oh, kita udah apple to apple nih, udah sama persis nih. Ya, senjata terakhir Google ngelihat bounce rate-nya. Orang lebih betah di website kita apa website dia. Makanya kembali lagi kalau bounce rate balik ke site speed. Sip. Ada pertanyaan berikutnya dan ini relevan dengan pembicaraan sama Mas Reza kemarin when we were talking about this. Ini kayaknya jawabannya mungkin Mas Reza kepingin banget jawab yang ini sih. So I'm gonna put the next one. Apakah SEO lead seperti Mas Reza itu harus bisa web programming apa enggak? Jujur sampai sekarang gue
lulusan sistem informasi, tapi gue nggak bisa ngoding, tapi gue ngerti coding. Beda loh, nggak bisa ngoding tapi ngerti coding. Gue bisa baca coding, kayak PHP, JavaScript, HTML, CSS, gue tahu. Sampai SQL gue bisa baca, gue paham. Bahkan istilah-istilah teknikal itu gue paham. Tapi untuk membuat itu nggak bisa. Bisa nggak bikin landing page dengan kriteria kayak gini, ada drop down menunya, ada hover ininya, colornya kayak gini, nggak bisa. Karena itu tugas developer. Kalau gue di sini adalah SEO itu lebih cocok disebut adalah analis. Gitu. Sama seperti kalau orang bikin rumah, teknik sipilnya ya, Pak, arsiteknya ngerti dia adukan semen, adukan batu, bajanya, bahannya, dia ngerti. Tapi kalau suruh ngecor semennya kan belum tentu bisa dia. Tapi dia paham tentang campuran itu. Kurang lebih analoginya kayak gitu. Sip, that's a really good answer. Mungkin sebelum Giska kembali bisa bertanya, Lawrence, do you want to ask your question? Lawrence, you there? Oke, kalau enggak, Giska, silakan Giska. Cabut juga Giskanya. Oke, yaudah yang anonim dulu kali ya. Iya, Kak, yang lain aja dulu. Oke, sip. Bagaimana cara agar crawler Google cepat datang ke website berita yang selalu update news setiap saat? Ya, ini pertanyaan keren. Jarang orang nanya kayak gini. Gimana sih caranya biar Google Crawl cepat datang? Datang pasti datang setiap hari. Tapi permasalahannya budgetnya. Nah, analoginya gini. Kita punya website 1000 halaman. Oke. 1000 halamannya itu, apakah Google akan nge-hit 1000 halaman kita setiap hari? Belum tentu. Jangan-jangan cuma 500 halaman per hari si Google ngasih budget. Apalagi website berita yang cenderung membesar terus jumlah halamannya. Katakan per hari kita produksi berita 400 gitu ya. 400 berita. Berarti kalau dalam 1 bulan aja itu membengkak terus kan jumlah page-nya. Gimana caranya Google at least mendekati jumlah page kita lah hits ya. Itu 1, site speed. 2, more internal link. 3, clear navigation dari homepage. Kalau bisa berita-berita terbaru ada di homepage semua. Terus keempat, related linknya itu harus, ini trik ya sebenarnya, dibikin dynamic gitu. Jadi misalnya kalau kita ada sebuah halaman berita MotoGP atau gue kurang ngerti MotoGP deh, berita politik aja. Misalnya politisi A berlabuh di partai B. Terus abis itu related linknya di paling bawah itu kita buat dynamic. Tapi relevan ke tag artikel itu. Misalnya di tag artikel itu ada partai A, partai B, partai C, terus nama politisinya, ya kan ada beberapa tagging dalam satu berita. Related tuh tag-nya itu dibikin dynamic. Itu juga jadi begitu Google nge-hit artikel itu, dia ngeliat, oh relatednya berubah lagi nih. Jadi more page to crawl. Nah, more page to crawl, semakin sehat website kita. Nanti dari Google Search Console yang legacy tools paling bawah itu bisa kita lihat crawl rate per day-nya. Usahakan itu naik terus gitu. Karena logiknya website berita kan selalu bertambah. Pertama, jangan lupa diperhatikan bar yang warna hijau paling bawah itu download time-nya. Itu nggak boleh tinggi. Karena kenapa? Katakan website berita itu per hari kita ada 50.000 hits dari Google. Nah, download time-nya ini harus rendah. Karena kenapa? 50.000 hit itu kalau download time-nya tinggi, itu bisa jadi 20.000. Dikurangin budget sama Google, karena banyak fail. Oke. Selanjutnya apa nih buat ningkatin crawl rate-nya itu? Jangan banyak redirection. Jadi kalau kita punya entry point, ada berita dihapus atau berita di recall ya bahasa beritanya gara-gara kena tegur komisi penyiaran, apa yang diberitain nggak seneng, dibawa ke
dewan jurnalis pers, diaduin kan, di recall tuh berita tuh. Jadi 404 apa jadi 301 atau di rewrite. Jangan sampai entry point-nya ada di home atau di related link-nya ke arah 301 atau 4xx. Karena begitu dihajar Google itu 3xx atau 4xx, Google nggak suka, dikurangin budget kita. Jadi setiap internal link yang ada di kita semuanya status code-nya harus 200. Gitu. Okay, sounds good. Lawrence, silahkan di-unmute kali ini. Halo, tes. Oke, masuk. Halo, Kak Razi. Halo, Kak Reza. Halo. Mas, mau nanya dong. Saya kan sekarang kan kerja di satu perusahaan ya, dan kebetulan perusahaan itu tidak ada tools macam Ubersuggest atau Ahrefs, bahkan dia belum pernah menjalani Google Ads, jadi belum ada Google Keywords Planner. Nah, tugas saya itu kan disuruh bikin konten sesuai dengan best practice SEO. Nah, itu ada tipsnya nggak untuk cara research keywords-nya tanpa tools-tools tersebut tapi tetap efektif? Makasih. Oke, kalau boleh tahu bergerak di bidang apa? Food and beverage wine. Wine. Iya. Oke, itu cara nyarinya bisa dari Google Trends juga. trends.google.co.id, itu kita masukin wine, kata kunci. Nanti dikasih suggestion-nya wine as topic, itu kita klik. Nanti di bawah itu dia akan nge-suggest kita kata kunci yang berkaitan dan paling populer related to wine. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau Just to update as well, Lawrence was from batch 2 dan Lawrence barusan diterima kerjaan oleh perusahaan Singapura. And so search-nya kan di Singapura ya, tapi Lawrence-nya kan berbasis di Indonesia remote. Ada settingan khusus atau gimana? Oh Because ya, the keywords have to be in Singapore, right? Bukan in Indonesian keywords, right? Yeah. berarti trends.google.sg bukan .co.id. Nanti di saat kita masukin keywords itu ada geolocation-nya kita ganti. Make sure itu Singapura. Singapura language-nya apa? English. Karena di Singapura itu language-nya ada banyak loh. Ada Mandarin, ada Melayu, ada English, ada Tamil, ada Hindi. Hati-hati. Itu kalau ke setting ke Melayu kadang masih kehitung juga. Karena kayak di market Malaysia dan Singapura, beberapa kata kunci itu lekat dengan English, kayak Melayu sama Inggris itu banyak mix, jadi datanya mirip-mirip, itu hati-hati. Jadi settingan bahasanya harus benar. Kalau misalnya kita lagi nge-research Malaysian market, make sure itu kita mau bahasa apa, Melayu atau English. Beda dengan Indonesia, di Indonesia cuma ada satu bahasa Indonesia. Nah, beberapa market itu kita agak concern juga ya. Mas Reza, kalau bisa malah sekalian ditunjukin pakai share screen aja kali ya. Boleh. Siap. Boleh. Nice. Thanks Giska for the idea. Thank you, Giska. Di sini aja sebenarnya. Ini di sini aja kita pakai Google-nya bahasa Bali. Kita masuk Google Trends. Nah, ini lihat geolocation-nya US. Sorry kepencet. Ya, jangan. Ini kita rubah dulu ke Singapura ya. HYJKLNS. Oh iya benar juga, langsung pencet S. Singapura. Nah, di sini ada beberapa topik nih. Ini wine software. Wine software itu software buat ngejalanin program Windows di Linux. Jadi hati-hati kepencet yang ini. Ini topik pembicaraan. Ini alcoholic drink atau search term. Kalau search term itu exact wine yang dicari. Jadi kita carinya yang lebih universal di sini. Singapura. Ada nih kotaknya tuh. Oh, di sana cuma ada satu kotak sih. Ini related topic bisa. Ini related query-nya. Nah, ini bisa kita cari di sini.
Kalau bingung, ini di-download aja. Itu datanya beda sama yang di sini. Kalau yang di-download itu bisa lebih detail. Sourcing wine, segala macam. Top. Ini dari sini. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi, bisa juga dari Google Search-nya. Caranya gini. Google.com, GL, SG. Sorry. Tunggu ya. GL, SG. Nggak bisa ya. Di sini ya. Nah, ini jadi Google Singapura nih. Ya kan? Jadi kalau teman-teman mau ngecek market luar pakai ini query-nya, ini bisa diganti sama kode negara ini misalnya ini. Jadi bahasa Ibrani Israel misalnya. US. Ini English, Amerika, apa United Kingdom. Nah, jadi cara nyarinya di SG. Bisa juga nyarinya di sini. Kan dia ada beberapa bahasa kan. Ada Tamil, Melayu, Mandarin, English di sini. Wine. Jadi dia akan ngasih sesuai market Singapura. Kita cari di bawah sini. Kata kunci terpopuler related to wine di Singapura. Tapi jangan wine aja. Wine apa nih? Misalnya wine cellar ya. Jangan terlalu universal. Nah, ini bisa kita cari di sini. Next. Atau di sini juga bisa. Gitu. Ini juga bisa jadi panutan karena ini yang paling relevan menurut Google. Kalau orang googling ini rata-rata nyari ke sini. Jadi kita bisa ikutin dari kata kunci di sini. Gitu. Looks good. Does that answer your question, Lawrence? Yes, a lot. Excellent. Okay, let's move on. Thank you. Sama-sama. Okay, so next question. Bagusnya Screaming Frog atau Ahrefs aja cukup buat site audit? Oke. Kalau gue pribadi Screaming Frog. Karena kalau Ahrefs itu mencari kerusakan yang terjadi di website kita. Kalau Screaming Frog itu tools yang apa ya istilah meniru apa artificial Google bot. Jadi dia meniru how Google works. How Google bot hit to our website. Gitu. Jadi nanti di settingan di situ kan bisa dipilih tuh Google bot smartphone. Kita ganti ke Google bot smartphone baru kita hit website kita. Nah, nanti tuh kelihatan Google ngelihat website kita kayak gimana. Tapi kejelekannya Screaming Frog itu menggunakan laptop kita, PC kita sebagai crawler. Jadi kalau website kita memiliki 100.000 halaman ya ngebul. Let me see if there's okay. Another question is website news kan banyak yang suka ulang-ulang berita. Ada yang judul dibolak-balik, isi cuman ditambah info dikit. Tapi di search engine results page muncul terus. Apa nggak dianggap duplikat? Oh, itu Tribun News ya. Tribun News dia mainin dia mainin subdomain. Jadi Google nganggapnya unik. Tapi kalau kita pakai single domain abc.com misalnya. Kita ngulang-ulang itu artikel kena, itu nggak bakal nongol. Tapi kalau Tribun News kan jabar.tribunnews.com, kata Google beda domain. Seperti yang gua sebut di awal, Google ada kelemahan. Mungkin saat ini Google ketipu. Nanti di masa pelan-pelan dia hilang. Kalau gue perhatiin, googling itu sekarang jumlah Tribun News sudah mulai kegeser loh sama media-media lainnya kayak Liputan 6, Kompas, Okezone, atau media-media yang baru tuh. Itu mulai pelan-pelan kegeser, kita tungguin aja. Kalau gitu. Okay, Giska, are you ready to ask your question?
Iya, boleh Mas. Silakan. Ya, jadi gini Mas Reza, kalau di kantor saya, itu kan untuk keyword Indonesianya kayak jasa VR, IR itu udah selalu masuk di peringkat 1 Mas, gitu. Iya. Nah, tapi di website kita itu sebenarnya ada versi Inggrisnya juga gitu. Nah, gimana sih Mas caranya supaya kayak kita ini bisa expand keluar gitu. Jadi secara SEO gitu bisa compete juga sama Di luar negeri. iya, kita mau masuk market ke situ juga. Kalau boleh tahu negara apa Ke yang mau di-compete? Singapura, US. Nah, ini Google ini memprioritaskan website lokal. Kalau kita googling mau bahasa Inggris pun, Google akan memprioritaskan website lokal yang berbahasa Inggris. Website luar masuk ke kita. Diprioritaskan ya, bukan berarti nggak bisa. Sangat kan, kalau kita mau expand market itu, mungkin bisa dibikin katakan Singapura nih. blablabla.com di website kita itu ada opsi untuk pilihan Singapura market, dan sangat disarankan kita hostnya di bagian Singapura itu di IP Singapura. Jadi market yang mau di mana Australia ya disarankan ya, nggak 100% bisa. Disarankan menggunakan local hostnya di sana IP-nya. Jadi si Google ngeklaim ya ini website lokal. Karena lagi Google itu punya dynamic result. Apa yang kita googling di Jakarta dan di Bandung itu bisa beda loh. Apa yang di googling di HP A sama B itu bisa beda. Apalagi menyangkut ke regional. Google akan sangat memprioritaskan lokal website untuk muncul di search result ketimbang website luar. Lain cerita kalau kita googling di Google tuh Donald Trump News gitu. Boleh jadi kita googling tentang Donald Trump, nanti munculnya Jakarta Post yang lagi bicarain Donald Trump. Karena Jakarta Post pakai bahasa Inggris. Tetap aja website lokal kan. Gitu. Oke Mas, siap. Sama ini Mas, kalau di kantor saya kan untuk hitung scoring SEO-nya, mereka itu manual Mas, jadi mereka tuh nggak pakai Ahrefs gitu. Dan tapi peringkat mereka selalu di atas gitu loh Mas. Nah itu menurut Mas Reza possible nggak sih kayak hitung manual gitu, atau saya bisa propose mendingan pakai berbayar aja gitu? Hitung manual maksudnya gimana tuh? Hitung manual. Jadi tracking. mereka iya kayak jadi mereka setiap bulan gitu ngecekin di website Google gitu, search misalnya jasa VR peringkat pertama tuh webnya siapa, peringkat 2 webnya siapa gitu. Terus mereka buat scoring sendiri gitu Mas. Iya. Sebenarnya kalau yang di tracking itu keywordnya ada 10 sih nggak masalah ya, nggak pakai Ahref. Tapi kalau yang di tracking 1000 itu sampai sore apa 2 hari juga nggak kelar-kelar, itu takes time loh. Efisiensi kerja, pekerjaan 1 jam dimakan waktu 2 hari kan konyol juga sebenarnya. Kembali lagi kebutuhan. Kalau yang mau di tracking keywordnya 10 ya why not. Tapi mau di trackingnya ada ratusan ya pakai tools mendingan. Sebenarnya balik lagi kayak gitu, kebutuhan. Oke. Dan make sure googlingnya itu pakai incognito ya. Iya. Paling pakai Ahrefs ya Mas ya rekomennya. So far rekomen Ahref ya. Jadi agak subjektif sih karena antara Ahref sama Semrush itu sering berdebat yang mana yang lebih bagus. Sebenarnya gue nggak maksa mau pakai Ahref atau Semrush. Balik lagi personal preference, lebih nyaman pakai yang mana. Oke, thank you ya Kak Reza. Oke. Thank you Giska. Ada pertanyaan dari Miftah Hulk. Silakan di unmute dan ask your question. Miftah Hulk. Miftah. Kalau nggak jawab di 3, 2, 1, gue pindahin ke yang berikutnya ya. Oke, yang angkat tangan lagi adalah Lawrence. Lawrence, silakan nanya lagi. Ya,
Yang nanya ini nih ya terus berdua. Halo Mas Reza, ini sebenarnya pertanyaan Giska. Si Giska nanyain, tapi saya nggak bisa jawab ini. Jadi saya tanya ke Mas Reza. Jadi, misalnya seperti ini. Di website itu, kalau di Google itu misalnya search virtual keyword itu adalah virtual reality. Dan website itu, kalau pakai gunakan keywords itu, dia ada di rank 1. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menjaga konsistensi keyword tersebut di Google Search supaya bisa masuk ESRP nomor 1 gitu. Oke. Sebenarnya gini, Google itu sering banget ngelakuin A/B testing. Jangan sedih, tiba-tiba kita ada di posisi 1 mental ke posisi 4. Itu A/B testingnya Google. Ngecek kalau kita di posisi 1 itu bounce rate-nya seberapa persen, CTR berapa persen. Kalau yang di bawahnya ditukar di atas kita, bounce rate-nya berapa persen, CTR-nya berapa persen. Jadi si Google A/B testing terus, nyari result terbaik. Nah, nanti at the end, dari A/B testingnya itu keluar deh, oh ternyata website B bounce rate-nya paling rendah, CTR-nya paling kecil. Udah dia nangkring terus di situ. Gitu. Jadi kalau website kita naik turun itu normal. Bahkan SEM pun kita udah bayar ngebit duit itu naik turun. Jadi nggak mutlak itu di Google itu agak susah sebenarnya ya. Bahkan apa yang kita googling di desktop sama mobile pun pasti beda resultnya. Yang penting adalah meta title, meta description kita menarik, ada CTA-nya, gimana ceritanya orang ngelihat meta title, meta description kita menarik itu ketimbang kompetitor. Walaupun kita di bawah kompetitor, tapi looks kita lebih menarik daripada kompetitor. Jadi walaupun dia di paling atas, kliknya ke kita, itu strateginya salah satunya. Gitu. Kalau lanjut pertanyaan, kalau misalnya konsistensi bikin konten itu mempengaruhi nggak ya, Mas Reza? Konsistensi gimana nih, Mas? Jumlah produksi konten per harinya? Bisa iya. Tapi kembali lagi, jangan dijadiin tolak ukur jumlah produksi konten per hari. Balikin lagi ke resource kita cukup kuat apa enggak. Kita targetin sehari 10, resource-nya cuman sendiri, ya itu namanya kamikaze, suicide mission. Dihitung dulu resource-nya kuat sampai seberapa, maksimalin. Kalau ada berdua per orang sehari bisa 3, berarti per harinya itu 6. Ya udah dikonsisten di angka 6, jangan dijadiin 10. Otomatis kalau kita tingkatin kuantitas produksi per hari di luar kemampuan, otomatis kualitasnya itu nanti turun. Gitu. Ada patokan nggak quality versus quantity-nya? Misalnya kita bisa dengan gampang dengan resources yang ada publish 10 artikel. Tetapi misalnya kalau kita benar-benar mau quality article itu mungkin akhirnya cuma 2 atau 3 artikel gitu kan. Bagaimana kita tahu cara untuk yang didahulukan yang mana gitu loh, kuantitas atau kualitas? Oke, pertama sih proofread ya, paling manual. Kita nulis dengan santai ya, tanda kutip, tanpa dikejar target segunung. Sama kita nulis artikel dengan dikejar target segunung. Itu jangan dibaca sendiri, tapi yang baca orang lain. Dibaca, nanti tanya pendapat dia gimana, kok yang ini singkat padat menyakitkan ya tulisannya, yang satu lagi, oh iya ini lengkap nih, bagus. Kita feedback dari orang luar gitu. Tapi kalau ternyata kita udah diburu-buru kata orang, tulisan lu masih bagus, nah berarti kita punya another bottom line. Gitu. Sip. Nah, Miftah tadi jadi nanya nggak? Kalau nggak, gue ke slide dulu nih. Miftah nih. Penasaran Miftah nih. Oke, next question, anonim. Ada best practice-nya nggak berapa kali dalam periode tertentu kita harus update konten di web? Serelevan mungkin, masuk akal mungkin. Kalau misalnya kita bikin website apa ya, yang topiknya agak sepi gitu.
ngebahas barang-barang lah, sebuah barang, mungkin barang antik gitu. Atau dia jualan sesuatu barang yang intention update-nya rendah. Ya seminggu sekali juga nggak apa-apa, seminggu 2 kali. Tapi kalau kita ngebahas fashion, ya harus tiap hari. Gitu. Karena kan ada berita-berita terbaru terus kan. Atau misalnya ngebahas game, oh kalau bisa sehari berkali-kali. Nggak ada habis ya game. Gitu. Sebenarnya nggak ada tolak ukur topik ini berapa kali, nggak ada. Tapi seupdate mungkin gitu. Kalau misalnya nggak ada update yang terbaru, nggak ada berita-berita yang terbaru, ya jangan diada-adain gitu. Tapi kalau ada update terbaru harus ada. Jadi kita sesuaikan aja ke marketnya masing-masing. Elektronik gitu, handphone, ngomongin TV, ngomongin game, ya udah pasti per harinya itu udah update-nya berkali-kali. Yeah. Aktif nggak akan mungkin update-nya segila game. Mungkin otomotif agak lebih rendah karena nggak mungkin juga kan motor setiap hari launching produk baru gitu. Serelevan mungkin. Yang pasti itu artikel atau konten yang memang dicari orang atau memang orang mau baca gitu ya. Misalnya kalau olahraga, berarti ya kalau suatu tim main hari itu ya harusnya ada artikel hari itu. Mungkin bisa ya relevan dengan situasi. Oke, sounds good. Next question, anonim. Website sehari, nah dia punya website, sehari bisa rewrite 30 artikel, ganti judul dan URL, dan otomatis 301. Apa itu ngaruh ke crawl budget? Kayak tadi udah sempat dijawab, mungkin bisa ditekankan lagi. Sebenarnya gini, tujuan rewrite artikel itu kan re-optimize. Jadi banyak 301. Bisa ngaruh nggak ke crawl budget? Bisa banget. Setelah di redirect 301, jangan pernah dibuat lagi entry point-nya gitu. Tapi pertanyaannya habis di rewrite di 301 ya sama aja ke reset lagi ke 0. Maksudnya kita re-optimize adalah sebuah artikel yang udah lama kita rewrite. Nggak usah di redirect lagi. Kalau di redirect ya URL-nya jadi baru, ya SEO value-nya jadi 0 lagi. Jadi sama aja kayak nulis artikel baru gitu. So it should be okay. There's a question, just really quickly. SEM bisa menginfluence posisi page kita di SERP nggak? Di Search Engine Results page? Sama sekali nggak ya? 100% enggak. Oke, siap. Kalau bisa nggak kerja gue. Kalau invest di SEM paling nggak dapat ini ya, keyword research di Google Ads, di Google Planner-nya. Yeah. Anyway, benefitnya itu aja. Oke, so next question adalah ada insight soal SEO-nya YouTube nggak? Kenapa kadang muncul video recommendations di SERP, kadang nggak ada? Jujur, gue pribadi nggak ngedalemin SEO di YouTube. Tapi basicnya itu engine-nya sebenarnya sama. Engine search-nya itu sama. Serelevan mungkin dan lain-lain. Title sama description video. Tapi perbedaannya utama dari YouTube adalah satu, viewers. Oke, viewersnya banyak. Videonya 15 menit, tapi average view-nya cuma 1 menit. Itu bisa mempengaruhi search-nya, search result. Tapi videonya cuma 5 menit, average view-nya itu 3 menit, 4 menit, atau bahkan mayoritas ditonton sampai habis, itu lebih easy nge-rank. Jadi, pendekatan di YouTube itu agak beda. Gimana caranya kalau kita nongol di search result YouTube, gimana caranya penonton itu betah? At least minimum 50% dari total video kita lah. Dari 15 menit video itu, jangan paling seenggak-enggaknya 7 menit, 8 menit lah. Jangan juga 15 menit, average-nya 3 menit, 2 menit. Itu nanti diturunin sama Google. Karena kenapa? Google nyari video yang orang paling betah
nongkrong di video itu. Kenapa? Semakin betah nongkrong di video itu, semakin sering nongol di search result, semakin tinggi revenue-nya. Nah, semakin gede juga Google untungnya. Jadi website video-video yang average view-nya rendah, time-nya, itu disingkirin ke bawah sama Google. Gitu. Tapi untuk lebih detail teknisnya, jujur, gue nggak ngedalemin di situ. Oke, sip. Ada pertanyaan dari Lawrence. Lawrence, silakan. Mau nanya langsung aja. Boleh, mau nanya lagi Mas Reza. 4 Boleh, kali bayar ya? Untuk keywords di SEO itu berapa lama ya take effect-nya terhadap sebuah website kalau boleh tahu? Oke, kembali lagi ke website popularity-nya. Kalau websitenya ini website baru, lama mungkin. Karena si Google butuh pengenalan juga. Google juga agak-agak senioritas dia ya. Sebuah website yang umurnya udah tua atau website baru banget yang belum memiliki authority. Kembali lagi ke authority website ini. Website ini misalnya udah ada berjalan 1 tahun, terus punya pengunjung yang konstan, si Google juga dari crawl rate-nya udah lumayan konstan, datang, kemungkinan besar waktu untuk ngerank-nya nggak lama, mungkin 1-2 minggu udah bisa ngerank. Tapi kalau website-nya bener-bener baru launching, itu mungkin lama, bisa 3 bulan, 4 bulan, nunggu si Google website ini page-nya banyak dulu. Itu mulai berkembang, baru si Google mutusin, oke, ini website layak untuk masuk ke Google Search Result. Nah, jadi jangan percaya kalau ada orang ngomong bisa instan rank dengan cara kayak gini, cara kayak gitu nggak usah didengerin. Gitu. Lanjut lagi, sorry Razi mau nanya, kalau misalnya contoh kita udah bikin tulis artikel seperti itu, terus kita misalnya kita ke media lain untuk minta backlink terhadap website kita seperti itu. Yeah. Nah website itu kan termasuk website baru. Nah itu kalau seperti itu dia pengaruh SEO-nya terhadap website kita itu take effect-nya lama atau bisa lebih cepat. Oh bisa lebih cepat. Tapi ya medianya ya mesti gede juga ya. Misalnya website kita baru 1 bulan gitu di link sama Tribun News, bisa cepat itu Tribun News. Tapi kalau kita di linknya dari website yang umurnya baru 1 minggu juga, nggak ada ngaruhnya. Harus bener-bener overkill banget yang link kita. Oke kalau gitu. Makasih Mas Reza. Oke. Oke, penanya berikutnya. Ilman, silakan unmute. Bukan Mas Ilman, instruktur. Ini Muhammad Ilman Asidik, silakan. Oke, thank you. Basically, lanjut yang tadi sih sebenarnya yang YouTube ya. Kalau tadi kan mungkin pertanyaannya gimana SEO-nya di YouTube gitu ya. Cuman tadi udah dijelasin. Cuman kalau pertanyaan gue, poinnya lebih ke kalau misalnya gue search di Google, biasa kan suka keluarnya itu justru link YouTube atau misalnya contoh ada yang lain link Instagram gitu. Nah, maksudnya gimana caranya bisa link YouTube atau Instagram tadi yang selain website ya, kebanyakan website. Nah, gimana caranya bisa kalau untuk YouTube sama Instagram itu bisa misalnya rank pertama kayak gitu. Apakah pengaruh juga dari kayak tadi dibilang misalnya konten yang kita buat atau viewers per viewers per menit apa per secondnya kayak gitu-gitu, itu kayak gimana Mas? Oke, di sini berarti bicara search engine-nya Instagram ya? Ya, ya bisa Instagram bisa YouTube. Tapi misalnya searching-nya itu di apa namanya di Google gitu. Kalau Instagram jujur nggak dibuka deh si video di Instagram. Gimana maksudnya, mungkin lebih jelasin lagi. Video search di Instagram
poinnya gini. Misal gue contoh ngetikin di Google search misalnya tutorial memasak, otomatis yang keluar terkadang linknya itu link konten YouTube atau misalnya postingan Instagram dari misalnya Kenapa? Sorry, putus-putus. Halo. Ya. Ya, halo. Nah, gue ulangin lagi ya. Poinnya sih gini, contohnya kalau misalnya gue contoh tutorial makanan atau makanan misalnya gitu ya. Kalau makanan di Google, nah yang keluar itu suka link dari YouTube, dari konten misalnya konten memasak atau konten review makanan gitu ya, atau link Instagram gitu loh. Nah itu bisa nyambung seperti itu tuh kayak gimana gitu Mas? Oke. Jadi gini, kalau search result yang di atas itu sebenarnya mirip cara kerjanya dengan top story. Kalau kita googling berita itu nanti muncul top story, itu mirip juga sama carouselnya yang video. Sebenarnya itu gimana cara munculnya itu random. Google yang nentuin berdasarkan satu popularity, banyak yang nonton dalam jangka waktu tertentu karena dia nyari live ya. Kayak beberapa jam yang lalu popularity-nya gimana, view-nya, terus like-nya berapa banyak, relevansinya, apakah banyak engagement di video itu, banyak yang komen, apa ada banyak discussion di video itu. Umumnya Google akan memprioritaskan video-video yang memiliki kriteria kayak gitu. Tapi gimana cara masukin ke situ, itu hak prerogatifnya Google. Nggak bisa kita submit biar masuk ke situ, nggak bisa. Oh, oke. Cuman berarti kalau kita mau fight SEO-nya dari misalnya contoh gue punya Instagram jualan, nah atau misalnya di YouTube misalnya gitu kan. Nah, gue pengen misalnya search dengan kata tertentu di Google itu bisa masuk linknya misalnya Instagram gue atau link YouTube gue. Berarti agak sulit ya kalau kayak gitu, maksudnya untuk fight dengan SEO Google. Agak sulit. Jadi sebenarnya kalau ini kan hal-hal yang kurang jelas ya, kayak snippet, gimana caranya dapat snippet, gimana caranya dapat top story, masuk carousel Google, itu sebenarnya hal-hal yang kurang jelas karena literally Google yang mutusin. Nah, kalau mau kita fight di situ gimana caranya juga, gue juga agak bingung jelasinnya karena itu dipilih gitu sama Google. Jadi dari sudut pandang kita, gimana caranya kita berikan konten terbaik aja, engagementnya yang terbaik, view rate-nya itu rata-ratanya dia nonton sampai selesai. Udah kita stick di itu aja. Jangan pikirkan gimana caranya masuk di situ karena sampai detik ini pun bahkan gue pernah nanya ke orang Google-nya langsung, waktu itu ada conference di Jogja, ngomongin tentang top story dan lain sebagainya, hal-hal kayak gini, dia sendiri nggak bisa jawab siapa yang bakal muncul, karena itu random, ditarik Google berdasarkan algoritma yang bahkan algoritmanya itu sendiri dikunci sama tim produknya mereka. Gitu, nggak disebarluaskan, misalnya kayak algoritma top story, video yang di atas itu kayak gimana, dari tim developer itu dikunci gitu, tim produknya itu. Tim yang di Singapura pun nggak tahu gimana, dia cuma tahu dia hanya bisa mempromosikan tolong penuhi syarat ini A, B, C, misalnya pakai skema A, pakai konten kayak gini, nanti munculnya kapan dan cara munculnya kayak gimana, dia nggak bisa jawab gitu. Jadi fight kita di sini adalah bagaimana cara kita bikin konten sebaik mungkin aja dengan title dan description yang sejelas mungkin gitu. Oke, sip. Thank you ya Ilman. Oke, berikutnya Intan, silahkan unmute dan ask your question. Oke, halo Mas Reza. Halo. Aku mau nanya, ada dua hal tapi mirip sih ini. Jadi kalau misalkan kita ngasih link keluar, misalnya aku blognya tentang kecantikan, terus habis itu
kita nge-link ke web orang yang lebih bagus tentang kecantikan juga, beberapa website gitu, itu bikin website aku keangkat atau kayak oh Google tahu nih pasti related sama kecantikan juga gitu, biar udah tahu oh ini niche-nya kecantikan gitu, bisa gitu apa enggak. Terus sama satu lagi kan kita kalau misalnya dapat backlink dari beberapa itu udah pasti bagus gitu kan buat kita. Kalau misalnya kita ngasih banyak link keluar, ngasih backlink ke orang lain gitu, ada dampak sesuatunya nggak sih atau negatifnya kayak ini terlalu banyak atau malah bagus gitu? Nah, ini pertanyaannya jenius. Ini tricky sih. Jadi ini kadang apa yang diomongin oleh search advocate Google itu jangan ditelan mentah-mentah juga. Ini kita cerita dulu sebentar. Si John Mueller ini bilang salah satu rank faktor itu kita nge-link website yang lebih relevan atau lebih besar. Itu bisa mempengaruhi search result kita karena kita dianggap memiliki referensi informasi, berita atau konten dari website yang lebih tinggi authority-nya. Sebenarnya gitu. Logikanya tuh seperti itu. Jadi itu bisa ningkatin search result-nya. Itu kata orang Google. Karena si Google kan cuman mau website kita ngikutin rule-nya dia. Soalnya kadang kita kerja agak ngelawan rule-nya Google ya. Sebenarnya bisa, kata dia. Tapi saran gue pribadi jangan terlalu banyak. Dalam satu artikel satu aja dan itu juga yang sangat relevan. Jangan ke blog-blog orang apa gimana. Kalaupun mau di link, itu linknya kita bikin no follow. Linknya kita bikin no follow. Jadi tetap nge-link tapi no follow gitu, nggak dihitung backlink. Itu makanya gue selalu menyarankan di sebuah website kan pasti nyantumin tuh link YouTube-nya, link Instagram, Facebook, Twitter segala macam itu gue no follow semua. Ngapain ngelingin Facebook? Facebook udah gede. Gitu. Sip. Ngejawab ya Intan ya? Oke, sip. Pertanyaan berikutnya dari Amel. Ini Amel host bukan? Mau menanya langsung nggak, Mel? Oh iya. Go ahead. Ini sih Mas, jadi kalau misalkan kita nulis kontennya gitu ya di media WordPress, kan di situ kita disediain tag sama kategori kan, ya. Nah kalau misalkan kita input beberapa keyword yang emang relevan sama konten kita, apakah itu bakalan dibaca sama Google dan jadi pertimbangan buat dia untuk naikin ranking kita atau gimana? Atau sebenarnya cuma buat ya udah internal si WordPress doang buat navigasi mereka atau gimana? Ya, itu satu buat mempermudah kita juga dalam pengarsipan berita dan mempermudah juga user kalau misalnya kita website berita tentang kebakaran, tag kita kebakaran, si pembaca berita juga gampang nyari related kebakaran. Atau misalnya berita COVID, pengen tahu sih sepanjang minggu ini berita COVID apa aja. Tujuan utamanya kayak gitu. Tapi apakah bisa ngaruh? Kemungkinan bisa. Yang nge-rank tapi tag-nya itu. Karena kalau kita bicara misalnya berita Presiden Jokowi gitu. Atau Presiden Jokowi, Google akan nge-refer ke halaman tag-nya Presiden Jokowi ketimbang ke spesifik berita. Karena tag Presiden Jokowi itu jauh lebih relevan ketimbang ke spesifik artikel. Coba dipikir. Atau kita tag misalnya kasus korupsi gitu. Google pasti akan refer ke halaman tag kasus korupsi, bukan ke artikel kasus korupsi spesifik gitu. Karena menurut Google kasus korupsi itu maknanya luas, besar gitu. Jadi kemungkinan yang nge-rank itu halaman tag-nya. Gitu. Oke, sip. Let's go to the next question. Ada gambaran KPI, oh ini dari Giska juga. Oke, gue baca aja ya guys, biar cepat. Ada gambaran KPI nggak Mas untuk SEO? Contoh jumlah keyword naik, selama berapa bulan dan sebagainya. KPI yang khusus, yang yang simple ya. KPI ya kembali lagi ke perusahaan masing-masing. Tapi umumnya di SEO itu keyword tertentu sama organik.
organic search, organic traffic kita naik dari waktu ke waktu. Ada juga beberapa KPI-nya transaction, conversion rate. Menurut gue pribadi itu kurang relevan. Karena kenapa? Kayak yang gue sebutin di awal, tim SEO itu work closely, bahkan 99% itu ke tim technical. Gimana ceritanya website itu kita oplas lah technicalnya. Nah, gimana ceritanya kita ditargetin transaksi, jumlah transaksi. Sebenarnya bisa aja, tapi kurang cocok lah gitu. Mungkin beberapa kata kunci atau beberapa campaign yang sangat spesifik bisa aiming ke conversion rate gitu, ke transaksi. Tapi umumnya yang paling umum adalah organic traffic. Karena beberapa ya, gue pernah ngobrol, ada beberapa perusahaan X lah, dari perusahaannya itu sendiri offering SEO, tim SEO, tapi goalnya itu transaksi di aplikasi itu. Transaksi di aplikasi itu menurut gue agak magic juga gitu. Karena tim SEO bisa ngapa-ngapain. Mau diajak dulu nggak tampil? Nggak bisa kayak ads gitu. Kan kita bisa jelas tuh jenis kelamin, umur, bahkan sampai level penghasilan ya. Orang-orang yang nge-search itu nongol gitu. Benar-benar spesifik banget. Itu jelas. Udah gitu kita bayar lagi. Tapi kalau SEO kan kita ngutak-ngatik pengen revenue naik, agak-agak aneh sebenarnya kayak gitu sih. Oke, sip. Sekarang udah 8.30, jadi kita hanya meneruskan kalau Mas Reza ada waktunya, sama kalau ada pertanyaan kali ya. Mas Reza gimana? Mesti cabut nggak nih? Kayaknya udah dicari-cari keluarga tuh. Untuk ngejawab Erik, iya ini direkam, nanti bisa ditonton lagi. Ada pertanyaan nih, dan ada satu pertanyaan tentang hosting supaya nggak lemot. Itu apakah masuk ke dalam planning atau perhatiannya Mas Reza nggak di Tokopedia adalah seputar hosting, atau itu udah sesuatu yang diserahkan ke tim teknis? Hosting ya? Ya, tentang hosting. Karena kan itu sangat penting ya untuk uptime apa segala macam. Sebenarnya gini, kalau untuk selevel enterprise, selevel Tokopedia, tim SEO juga udah nggak terlalu worry. Itu pasti sebelum tim SEO itu hostingnya juga udah yang terbaik gitu. Lain cerita kalau misalnya gue nanganin orang gitu, ya gue saranin pakai hostingannya juga yang bagus ya, karena ada beberapa orang pengen bikin website tapi budgetnya diteken, udahlah pakai web host yang 50.000 sebulan aja. Nggak gitu juga sih ya gitu. At least yang bagus lah, pakai cloud, pakai misalnya DigitalOcean apa. Kalau budgetnya agak oke, boleh pakai AWS. Itu juga secara nggak langsung bisa mempengaruhi performance kita. Karena ada beberapa hosting yang terutama yang paketnya yang ekonomis itu kalau Google Hits-nya ketinggian malah dianya drop sendiri. Gitu. Apalagi kita ngerunning sebuah website berita gitu, berita kecil-kecilan, katakan kita mau mainin website tentang obat-obatan herbal gitu kan, ngomongin obat asam urat, artikelnya sampai ribuan deh. Nah, itu hitnya bakal gede dari Google. Nah, servernya berasap nanti. Nah, itu juga bisa bahan concern gitu. Tapi sangat disarankan kita pakai cloud. Cari hosting juga jangan yang murah-murah banget lah. Kalau budget boleh, tapi juga jangan dicari yang 50.000 sebulan. Make sure kita peraturannya itu clear. Soalnya gue juga pernah iseng buat mainan, belajar WordPress dulu zaman waktu kuliah. Beli hosting budget itu ajaib, seumur hidup baru nemu di situ. JavaScript di-kill semua sama dia. Mati website gue.
Katanya kalau mau nambah JavaScript bayar lagi bos, katanya pantas murah, ini gue yang dibohongin. Kayak gitu. Mas Reza, ada Miftah muncul nih. Dan Mana nih? pertanyaannya tertulis tapi hal terpenting yang harus dikuasain saat baru pertama kali belajar SEO itu apa? Ini orang bunglon mas, Miftah. Ini head SEO, cuman belaga-belaga nanya kayak gini. Miftah. Harus dikuasain baru belajar pertama SEO. Ya, ngerti coding. Ngerti ya, bukan bisa ngoding kembali lagi. Karena kalau kita buta coding, aduh sama coding ngeri deh. Gue kebanyakan orang kayak gitu ya. Ngeliat coding kaget, langsung serem. Itu kodenya kecil-kecil ngapain sih, layarnya hitam, tulisannya hijau gitu. Ya telan mau nggak mau gitu. Jangan juga mau jadi seorang practitioner SEO, menjadi konsultan SEO, itu hanya mengerti bagaimana cara menulis artikel. Itu salah besar. Karena mengerti bagaimana cara menulis artikel adalah small part of SEO. Jadi untuk menjadi seorang konsultan SEO yang baik dan benar, itu kita menguasai, kita tahu konten yang baik dan benar gimana. Kita ada small part of infrastructure, kita pelajarin tentang cloud, dan tentang CDN. Ada small part tentang front end, ada HTML, ada tentang CSS, ada juga back end-nya, JavaScript-nya, segala macam, ada bahasa lainnya. Small part ada database, small part aja. Kalau di mastering ya namanya developer, itu aja. Itu aja. Oke, Amanda, silahkan. Ya, halo Mas Reza, mau nanya. Ini lebih pengen insight soal strategi bisnis gitu sih. Jadi gini, kalau misalnya jadi gini, misalnya nih, kan bisnis yang udah established itu, kalau misalnya bikin blog, misalnya dia tuh laundry yang udah established, pasti dia nyari dong, keyword research apa sih yang paling banyak dicari orang, dari situ dia akan tulis nih artikel-artikel apa. Misalnya kalau kemarin kita contoh ada tips laundry, berarti dia akan bikin artikel-artikel kayak gitu. Dengan kata lain dia akan naikkan gitu. Anggap aja nih, misalkan aku kasih contoh, misalkan aku nih travel blogger, terus aku mau bikin blog gitu. Kan mungkin travel blogger tuh ngerti soal SEO gitu-gitu kan. Cuman jadi kalau misalnya orang yang tipenya kayak gini nih, dia tuh nggak ada chance ya buat kayak naik gitu. Atau misalnya ya udah kayak ya udah ini travel blogger, cara strategi bisnisnya adalah dia promosi dirinya dia di Instagram atau apa orang akan masuk ke website-nya dia kayak gitu. Jadi pengen tahu pandangannya soal ya kayak gitu strategi bisnis. Strategi bisnis. Semua website yang ada di dunia ini punya chance untuk di crawl Google dan muncul di search result, kecuali dia di block dari no index, no follow. Selama dia open, website itu pasti ada chance. Cuman ada 2 website di dunia ini. Website yang tertutup, which is itu masuk Onion, masuk dark web, itu emang di block dari Google bot. Yang kedua, website yang kita kenal sebagaimana saat ini. Itu semua website yang kita tahu itu ada chance di crawl oleh Google. Nah, pertanyaannya tadi, strategi bisnisnya sebenarnya kembali lagi goalnya mau apa gitu. Kalau mau traffic apa mau install, itu sebenarnya beda-beda gitu. Strateginya kayak gimana. Tapi kalau mau install ya berarti keywordsnya jangan terlalu keluar-keluar yang sampai terlalu tips dan trik gitu. Keyword-keywordnya untuk kategori orang pengen nginstal sama pengen ngunjungin itu sebenarnya karakternya udah berbeda gitu. Dari berbeda karakter itu pun dalam eksekusi dan pembuatan kontennya itu juga udah pasti berbeda gitu sebenarnya. Oke, Amanda kejawab nggak? Resa, boleh nanya dikit lagi. Jadi jadi mau nggak mau nih, misalnya aku seorang travel blogger yang nggak ngerti keyword-keywordan kayak gitu, tapi mau nggak mau kalau mau naik ya tetap harus punya pengetahuan basicnya kali ya, kayak gitu ya. Nggak harus sampai expert ngerti teknis kayak yang gue jelasin sebelumnya. At least
ngerti keyword research aja deh, udah. Itu udah good enough. Baru sisanya ya nulis dengan perasaan. Nah, terus ini lanjut lagi nih, boleh? Jadi, Boleh. kan misalnya kita produknya emang belum terkenal sama sekali, atau misalnya dia emang cuma travel blogger aja, kan sebenarnya dia udah ada ide dong konten-konten apa yang sebenarnya pengen dibikin, atau misalnya zero waste ID gitu, kayak pengolah sampah, kan semua orang nggak ada yang tahu tuh awalnya. Terus mereka tuh strategi yang bagus buat mereka tuh sebaiknya mereka tetap nulis dulu nih artikel-artikel yang emang keywordnya banyak dicari, baru setelah gather crowd mereka boleh nih bikin kayak idealisme mereka apa gitu ya. Di mix aja sih sebenarnya, nggak ada pace tertentu. Kalau sehari produksinya sanggup 3 gitu. 2-nya yang sesuai idealisme apa evergreen, 1-nya itu berbau news. Dengan harapan idealismenya jalan, tapi yang 1-nya ini bisa traffic driven. Di mix aja sih, nggak ada pace apa dulu, di mix aja, dibiarinin berjalan. Itu strategi umum kok, kayak misalnya sehari 4, 2-nya hard news, ngomongin yang viral-viral, 2-nya ini idealis. Itu kayak yang dilakukan Vice Indonesia, kurang lebih strateginya kayak gitu. Idealismenya dia ada, tapi hard news-nya yang ngikutin yang lagi viral, perkembangan zaman ada juga, tapi dikemas lagi dengan gayanya mereka sendiri. Itu boleh dicontoh. Dan sebenarnya clickbait itu fine aja ya, Mas Eza. Cuman yang penting relevan dengan konten yang ada di dalam itu. Beretika aja sih, jangan ngomongin kayak kemarin tuh siapa yang jadi iklan GoFood, tukang masak ibu-ibu yang gantung panci, Bu Siska. yang viral, ya Ibu Siska itu. Media-media gede asli itu nggak punya etika. Masa dibilang ya demi klik banget, seorang pemain adegan panas gantung panci, kan orang jadi kayak gimana? Panas kan di masyarakat mikirnya yang nganu gitu. Adegan panas bener juga sih dia berakting di depan kompor, tapi kan kayaknya banget ya pengen klik ya. Kayak harus ada etika juga lah. Clickbait oke, fine, tapi juga etika. Oke, thank you Mas Reza. Bahas etika ini nggak selesai ntar sampai jam. Nggak akan selesai. Ya. Anyway, berhubung tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada yang angkat tangan, sebenarnya ini waktu yang tepat untuk ngerekap kali ya pembicaraan malam ini. Dan sebenarnya gue sebelum ngasih Mas Reza the floor untuk kayak merekap semua yang dibicarakan, terutama di presentasinya di awal, sebenarnya persepsi yang mungkin banyak salah di luar sana adalah melihat SEO itu sebagai bagian terbesarnya adalah backlink, dan dapat backlink dari media besar dan konten dipublish yang di link ke websitenya kita. Tetapi sebenarnya yang menjadi vokal atau fokus utamanya adalah on page, terutama bukan hanya dari sisi teknikalnya ya, Mas Reza, which is tentang site speed, which is tentang optimasi dari sisi teknis, tetapi juga dari jumlah konten yang kita bangun, yang juga bukan hanya asal konten, tapi konten yang memang diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat, terutama relevan dengan bisnis kita gitu ya. So yang dibicarakan malam ini dan mungkin yang akan atau seharusnya jadi fokus kita semua yang mau bergerak di SEO adalah untuk fokus pada website kita, mengembangkan jumlah halaman-halaman yang berkualitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa secara teknis optimal buat Google Crawler dan optimal buat usernya. That's the key to long-term SEO strategy. Di atas kita cuman pingin hasil-hasil cepat lewat link pack. Benar kan ya, Mas Reza? Yeah. Mungkin berdasarkan poin itu dan rekap itu, ada yang mau disampaikan nggak untuk semua yang ada di sini yang masih sisa before we go? Rekap aja sih sebenarnya. Oke, sebenarnya jangan pernah takut belajar dan explore di dunia SEO. Jangan anti sama yang namanya coding, gitu. Kalau kita udah mutusin hidup kita di SEO, mau nggak mau itu harus ditelan. Masalah kita mempelajari technical, dan juga jangan pernah terlalu percaya kalau katanya orang. Gitu. Fokusin di praktek gitu, karena
di saat kita praktek itu kita nemuin hal-hal yang nggak bisa diajarin orang atau nggak bisa diceritain orang gitu. Sama kayak masak, apa dokter. Dokter kan semakin lama jam terbangnya semakin bagus karena dia nemuin banyak kasus, ya kan? Nemuin ngadepin berbagai masalah penyakit orang, akhirnya dia nemuin gitu. Jadi jangan takut bereksperimen, terus belajar, jangan pernah sombong, dan satu lagi jangan pernah merasa diri lo itu master atau pinter. Karena di saat lo mendeklar diri lo master, di saat itu juga lo akan berhenti belajar. Sip. Dan untuk penutupan, ada 2 hal yang mau disampaikan. Satu adalah untuk teman-teman yang datang telat atau untuk teman-teman yang nggak datang, nanti ini diupload di YouTube, dan kalau perlu linknya tinggal kontak orang Revoyu-nya lah ya. Kedua adalah Mas Reza, banyak yang nanya nih kalau nanti mau menghubungi Mas Reza langsung untuk nanya-nanya atau untuk ngobrol-ngobrol, bisa paling aktif di mana? Di LinkedIn aktif nggak atau di tempat lain? LinkedIn aktif, IG aktif, kalau WA jangan ya. WA jangan ya. IG-nya apa, Mas? Biar banyak followernya nih nambah. Reza Purnama, @Reza Purnama. @Reza Purnama. Ini ya. Coba linknya. Coba di share screen. Nah, ini URL-nya nih. Ding. Follow back dong kakak, Miftah. Udah temenan tuh. Mutualan ya namanya kalau nggak salah. Mutualan. There you go. Oke, dengan itu thank you very much untuk semua yang hadir malam ini. Thank you Mas Reza untuk waktunya dan ilmu yang sangat berharga. Untuk teman-teman yang teman-teman batch 3 sekarang lagi di tengah-tengah SEO, masih ada minggu depan lagi. Untuk teman-teman yang udah dapat kerjaan, good luck in your journey in developing your SEO skills. Untuk teman-teman yang baru mau gabung Revoyu di bulan September, look forward to having you in class to learn SEO with us. Untuk itu, on behalf of Mas Reza and the team, have a good night, have a great weekend. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, bye guys. Thank Makasih ya Mas Reza. you. Thank you, Mas. Thank you guys.